Hai, halo Virgo, apa kabarnya? Ini adalah video prediksi untuk asmara zodiak kamu di bulan Juni 2022. Namun sebelum kita mulai, perlu dipahami ya bahwa reading ini bersifat umum, jadi mungkin saja resonate, mungkin juga tidak. Nah, untuk bacaan yang lebih mendekati kamu boleh kirimkan curhatan melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Oke? Jadi saya akan ambil 3 buah kartu untuk melihat gimana sih uh, keseluruhan dari percintaan zodiak kamu, Virgo. Dan ada 2 kartu lagi yang menyatakan permasalahan dan solusinya. Oke, Virgo Juni 2022. Oke, kita udah punya 5 buah kartu. Kita mulai dari kartu pertama untuk kamu Virgo yang masih single. Ya, ini khusus untuk Virgo yang masih single. Oke, ini Virgo yang masih single. Ini kenapa nih? Ada ketakutan. Ketakutan bahwa orang datang hanya untuk ngambil sesuatu dari kamu. Aku nggak tahu nih kenapa ya. Mungkin karena ada trauma di masa lalu akan pasangan gitu ya. Sehingga kayaknya susah banget loh untuk memulai membuka hati untuk orang. Jadi kayak uh, ada sesuatu kejadian di masa lalu yang sampai sekarang, sampai di bulan Juni ini masih ngebuat kamu tuh masih ragu untuk memulai suatu hubungan dengan orang gitu ya. Atau bahkan di sini percintaan itu bukanlah suatu prioritas bagi kamu karena ada hal yang lebih penting. Kalau saya lihat di sini yang lebih penting itu adalah keluarga dan cita-cita. Jadi kamu ngerasa bahwa kalau kamu punya pasangan, kamu nggak bisa memenuhi apa yang keluarga kamu butuhkan. Atau bahkan, kalau kamu punya pasangan, kamu juga susah untuk mewujudkan hal-hal yang emang sebenarnya sudah lama kamu inginkan. Well, jadi seperti itu ya untuk gambaran Virgo yang masih single di bulan Juni. Kita lanjut untuk Virgo yang sudah memiliki pasangan, tapi statusnya masih berpacaran ya, belum menikah. Oke, kenapa nih? Kayaknya ada sesuatu kehilangan. Di sini kalau dilihat ya, dia kehilangan peliharaannya kalau digambar ya. Berarti kalau dihubungkan dengan hubungan kalian, dengan kamu menjalin hubungan dengan pasangan kamu yang sekarang, itu tuh kayak ngorbanin sesuatu. Sehingga kamu kayak ngerasa sedikit penyesalan, tapi kamu nggak bisa untuk kembali ke belakang. Jadi kamu hanya bisa merasakan sedih ya, karena kamu sudah melakukan pengorbanan hanya demi untuk melanjutkan hubungan dengan dia. Dan kamu kayak masih sering mikirin hal itu. Kenapa sih dulu aku bisa berkorban untuk ngedapetin dia atau untuk terus sama dia, padahal seandainya kamu nggak jadi untuk berkorban ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada sedikit penyesalan, tapi kamu nggak bisa untuk kembali ke posisi sebelumnya. Jadi mau nggak mau kamu harus ngejalanin apa yang sudah menjadi pilihan kamu sekarang. Ya, yang namanya penyesalan memang selalu datang di belakangan ya, tapi it's okay, itu pilihan kamu, kamu bisa menjalani apa yang sudah kamu pilih, meskipun ada beberapa penyesalan ke belakang ya, tapi it's okay, kamu bisa ngejalanin dan masih punya kesempatan untuk mengubah hal itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, untuk Virgo yang sudah menikah, oke, kenapa nih Virgo yang sudah menikah? Kayaknya terjerat pada sesuatu yang lebih menyakitkan. Mungkin adanya miskomunikasi sama pasangan, sehingga adanya rasa tersakiti, dan kamu kayak ngeliat bahwa ini entah kamu entah pasangan ya yang merasa, jadi pokoknya salah satu dari kalian ada yang ngerasa bahwa
kamu berjuang sendirian, sedangkan pasangan kayak nggak mau tahu, itu yang dirasakan. Tapi sebenarnya ya, itu adalah timbal balik dari apa yang sebenarnya udah disepakati dan udah diketahui sejak awal. Jadi kalau dibilang ada yang menyakiti, sebenarnya nggak juga. Adanya perasaan kamu itu dibiarkan sendiri, padahal enggak. Jadi kamu hanya ngerasain itu, sedangkan pasangan juga kadang nggak tahu ya kamu perasaannya gimana. Jadi ada baiknya untuk diungkapkan, untuk dikomunikasikan, baik atau buruknya silahkan dikomunikasikan lagi, jangan sampai memendam ya, jangan sampai dipendam. Kamu beranggapan bahwa pasangan tidak peka, padahal kamu yang juga tidak mau cerita. Jadi ya harus komunikasinya harus lebih diperbanyak lagi, dipertebal lagi, dan harus bisa saling percaya. Oke, kita lihat untuk permasalahan percintaan dari Virgo. Nah, ini nih, kelihatan bahwa adanya paksaan, buru-buru. Mungkin kamu di ini untuk semuanya ya, untuk yang single, yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah. Di Juni ini kelihatan kalau hubungan percintaan ini ada paksaan yang harus diburu-buru. Mungkin kamu yang masih single ya, ini yang masih single dulu, ini mungkin adanya paksaan atau tuntutan dari keluarga atau orang-orang sekitar untuk buru-buru kamu biar bisa menikah atau minimal punya pasangan dulu lah, punya pacar gitu ya. Sama nih berlaku juga untuk yang udah punya pasangan, udah punya pacar. Ini kayak ditanya, kapan nikah, kapan nikah gitu ya. Selalu diburu-buru, buru-buru harus benar-benar ditanyain terus gitu ya, kapan nih gitu kan. Nah kalau untuk yang udah menikah nih, bisa dihubungkan tadi sama persis dengan apa yang kamu rasakan tadi ya, bahwa kamu ngerasa kamu dibiarkan berjuang sendiri sementara pasangan kayak nggak mau tahu gitu ya, kayak enaknya aja gitu. Sebenarnya itu komunikasi sih. Kalau di sini ya satunya lari gitu sambil dicambuk, yang satunya naik kuda, kayak nggak imbang gitu, kayak nggak ada keseimbangan antar tugas satu sama lain. Kamu ngerasa bahwa kok cuma aku sih yang berjuang, kok selalu aku, kenapa nggak kamu juga gitu. Padahal itu sebenarnya tidak selalu seperti itu, karena semuanya bisa dikomunikasikan. Oke, solusinya, nah jadi kalau dilihat di sini ya, solusinya harus bisa lebih berani bersuara, harus ngomong gitu. Kalau emang ngerasa hal itu tidak adil, ya ngomong. Kamu harus punya keberanian. Kalau dilihat selama ini kamu tuh kayak sedikit takut ya. Takut di sini ada bisa banyak arti. Emang beneran kamu takut sama personality pasangan kamu, atau emang kamu takut kalau kehilangan gitu. Jadi rasa takut ini kayak ngebatasin kamu untuk bersuara sama pasangan. Padahal kalau kita yang namanya berpasangan ya, itu harus saling mengerti satu sama lain. Kita bukan cuma minta untuk didengar, tapi kita juga harus mencoba untuk mendengarkan. Ya, gitu ya Virgo. Semoga kamu bisa mendapatkan pencerahan dari prediksi untuk percintaan kamu di bulan Juni ini. Oke, gitu aja ya. Silahkan like jika suka video ini. Tadi kalau ada yang mau curhat, boleh banget kirimkan curhatan melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Rolong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!